tidak bisa Oke. diasuransikan pada kasus Natuna itu. Oke. Itu high politics, itu adalah soal global di situ. Oke. Jadi harus lihat dengan jernih supaya ada pikiran yang metodologis. Saya ingin supaya saudara Doni balik pada cara berpikir metodologis. Dulu saya ajarin pada dia itu bertahun-tahun. Bung Roni, ongkos demokrasi. Saya mau ke Rocky dulu deh. Rocky, formasi politik seberapa penting formasi politik ini dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan publik lah dalam terjaganya demokrasi, terjaganya kebebasan. Formasi itu nggak ada gunanya. Hmm. Kalau dirigennya tidak bisa memformat pikiran demokrasi itu. Jadi itu soalnya tuh. Dan memang format demokrasi itu udah ada sebelum Jokowi jadi presiden itu. Jadi jangan tanya apa yang sedang dibuat oleh Pak Jokowi untuk demokrasi, tanya apa yang tidak dibuat Pak Jokowi atau dibuat Pak Jokowi sehingga demokrasi merosot hari-hari ini. Anda baca misalnya kemarin majalah yang paling bermutu, The Economist, mengeluarkan survei Economist Intelligence Unit. Di situ ditunjukkan bahwa Indonesia merosot di dalam demokrasi selama pemerintahan Jokowi. Bahkan kita mulai 2015 Indonesia ada jauh di atas Malaysia. Sekarang Malaysia menyalip Indonesia dalam demokrasi. Jadi demokrasi itu merosot. Jadi nggak ada gunanya bicara format. Dan pemerosotan itu kemudian paralel dengan jalan pikiran beberapa tokoh yang Anda taruh di situ tadi. Orang-orang ini cukup membantu berkontribusi pada data-data yang Anda katakan tadi atau Iya, berkontribusi negatif. akan menyelamatkan Oke, Indonesia saya ke terangkan depan? itu ya. Berkontribusi negatif karena saya kasih contoh ya. Muldoko bilang terlalu bising politik, kan itu kendalikan politik. Demokrasi bisa ditunda demi pertumbuhan ekonomi. Pikiran itu searah dengan pikiran Sri Mulyani. Sri Mulyani katakan hal yang sama tuh. Kendalikan politik demi pertumbuhan. Pikiran itu searah dengan Tito. Tito katakan hal yang sama. Kendalikan politik, kendalikan demokrasi demi pertumbuhan ekonomi. Jadi itu formasi yang justru bukan sekedar memperlambat, tapi membalikkan arah demokrasi ke sistem yang mulai proto-otoritarianisme. Jadi pertanyaan tadi keliru bahwa demokrasi justru sudah ada waktu Jokowi masuk, dan sekarang di dalam pemerintahan Jokowi demokrasi merosot. Jadi pertanyaannya, mengapa justru dalam kabinet hari ini demokrasi merosot? Oke, Itu jadi poin. formasi ini menyumbang kemerosotan tadi kata Anda. Nggak menyumbang, sangat menyumbang itu. Oke, tepuk tangan buat Rocky ya. Nah, Gini, betul bahwa coba saya lebih teliti mengungkapkan fakta itu ya. 2017 angka indeks demokrasi kita lebih baik dari 2016. 2018 lebih baik dari 2017 itu. Benar Don itu. Tetapi itu digabung lebih buruk dari 2015. Jadi jangan salah bahwa ekonomis melakukan survei dengan parameter 2015. 2015 kita di atas Malaysia. oke. Nah sekarang dia turun. Jadi pertanyaannya kenapa justru turun? Kan soalnya adalah bukan kita tuntut apa yang sedang dilakukan Jokowi untuk menghasilkan demokrasi. Salah. Jokowi ada ketika sistem udah demokrasi. Jadi kalau dia merosot sekarang, pertanyaannya kenapa merosot? Ya dia bisa keterangan macam-macam. Ya karena intoleransi di mana-mana, karena sentimen agama segala macam. Tapi faktanya Jokowi tidak bisa mengolah citizenship. Kan dia presiden itu, dia tidak bisa mengolah, menghasilkan suasana di mana orang jadi toleran. Itu tadi Ihsan Lolemba benar bahwa ya Jokowi itu tawanan dari oligarki, tawanan dari partai. Jadi kalau Saudara Doni tadi menganggap nanti ya bisa reshuffle, itu mengandaikan presidennya otonom. Kan itu cita-cita otonom, tapi fakta politiknya kan dia tidak otonom. Beliau tidak otonom.
karena itu tidak mungkin dia reshuffle. Jadi masalahnya adalah kemampuan dia untuk mengatasi keadaan atau faktisiti dari sistem kepartaian kita, plus kemampuan dia untuk duel atau deal dengan oligarki tidak mungkin. Jadi kita mesti mulai dengan fakta itu bahwa beliau tidak punya kapasitas untuk mengkondisikan partai supaya betul-betul menghormati sistem presidensial, dan dia tidak punya ketangguhan untuk duel dengan oligarki. Kalau orang-orang partainya bagus dan bisa menunjang rawatan demokrasi, itu kan juga bisa saja. Ya bisa meskipun itu. presidennya tidak otonom. Ya bisa nanti 300 tahun ke depan kalau Anda berpikir begitu. Oke. Begini ya, pertanyaannya bukan mengapa presiden mengakomodasi Prabowo. Itu bukan poin, demokrasi bukan itu poinnya. Poinnya adalah apa ongkos demokratik dari masuknya Prabowo ke dalam kabinet. Apa ongkosnya? Ya ongkosnya tidak ada oposisi yang mengkonsolidasi suara publik. Jadi demokrasi berhenti justru karena Prabowo masuk ke dalam kabinet. Kan inti demokrasi adalah ada pikiran alternatif yang diartikulasikan melalui oposisi. Kan itu soalnya tuh. Jadi bukan soal Natuna, bangsa itu bertahan kalau ada pikiran alternatif tersedia di dalam keadaan krisis. Oke. Sekarang pikiran alternatif itu tidak ada tuh. Karena tidak ada partai alternatif, partai yang setiap saat nge-watch pemerintah tuh. Dengan kata lain, tanpa oposisi maka justru krisis demokrasi bisa berlangsung setiap saat tanpa kemampuan kita untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Karena konfrontasi akan berlangsung di jalan dengan istana tuh. Jadi fungsi oposisi hilang, itu artinya demokrasi merosot. Itu salah satu yang diukur oleh Economist Intelligence Unit tuh. Efek sampingnya dari politik akomodasi atau masuknya Prabowo, yang terjadi, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat? Lebih baik yang saya lihat daripada yang saya rasakan itu. Iya. Yang saya lihat adalah keakraban tetap tidak tumbuh. Cebong versus kampret tetap berlangsung. Keresahan sosial berbasis politik identitas berjalan terus. Oke. Jadi ongkos itu trade off antara masuknya Prabowo dengan berhentinya keakraban berwarga negara tidak bisa diasuransikan pada kasus Natuna itu. Itu high politics, itu adalah soal global di situ. Jadi harus lihat dengan jernih supaya ada pikiran yang metodologis. Saya ingin supaya Saudara Doni balik pada cara berpikir metodologis. Dulu saya ajarin pada dia itu bertahun-tahun. Bung Roni, saya coba pahami kekacauan pikiran itu ya. Kalau kita bicara tentang cross cutting loyalties, dia justru bekerja bila tidak ada akomodasi, tidak diakomodir oleh kekuasaan. Jadi dari konsep aja berantakan secara berpikir Doni. Kalau kita bilang basis sosialnya ada oposisi dengan sendirinya, tapi kita bicara tentang sistem politik. Kalau saya misalnya bicara kritik habis-habisan itu, yaitu oposisi di dalam gagasan, tapi tidak dalam perimbangan kekuasaan. Harus ada partai yang meimbangi itu. Kecuali saya punya partai 3-4 partai. Jadi ini pelajaran pertama bagaimana Saudara Doni yang barusan masuk di KSP udah terkontaminasi dengan kekacauan pikiran itu kan. Jadi dia nggak bisa lagi terangkan apa yang dimaksud dengan partai oposisi dan fakta oposisi. Yang beroposisi bisa rakyat kalau harga BBM naik pasti beroposisi. Tetapi artikulasinya diucapkan oleh siapa? Jadi itu soalnya tuh. Jadi itu bab 1 di dalam teori politik dasar itu kan. Bung Roni saya kasih kesempatan ya.